Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Pendrina Matatula Leba, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 372, bait yang pertama sampai dengan ketiga. Jemaat, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengerahkan kita terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapa
silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengakui teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, ketika kami diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, mari terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti, memahami kekayaan firman-Mu, dan mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, ketika saya membaca perikop bacaan firman Tuhan pada hari ini, saya membayangkan sosok Musa, pemimpin bangsa Israel yang termasyhur itu, yang saat itu usianya sudah sangat lanjut. Di tengah-tengah kesempatan terakhir bersama dengan bangsa yang dikasihinya itu, Musa menuturkan peringatannya kepada mereka. Saat itu bangsa Israel sementara berada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan, dan mereka telah bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara, saat itu mata Musa menerawang jauh ke masa 40 tahun silam, di mana ia menyaksikan bangsa yang dipimpinnya itu memberontak terhadap Allah. Dan di tempat ini pula bangsa Israel bersungut-sungut terhadap Allah. Mereka memberontak dalam ketakutan ketika mengetahui bahwa mereka akan menghadapi bangsa enak
di Kanaan itu. Saudara-saudaraku, kitab Ulangan berisi kisah perpisahan Musa dengan orang-orang Israel yang sedang bersiap memasuki negeri perjanjian. Dan konteks Ulangan bacaan kita pada hari ini, Ulangan 9 ayat 1 sampai 6, adalah ketika Israel ada di dataran Moab dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ada dua masalah yang mereka hadapi sebelum masuk ke tanah perjanjian. Masalah yang pertama adalah menyeberang sungai Yordan, yang kita baca dan kita bahas pada minggu yang lalu. Yang kedua, di seberang sungai Yordan itu ada bangsa Enak yang tubuhnya besar dan kuat. Bagi Israel ini adalah masalah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, generasi baru atau generasi kedua yang kita baca pada saat ini, mereka yang tinggal di dataran Moab, adalah generasi yang tidak mengalami secara langsung peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Bukan mereka lah orang yang menyeberang Laut Teberau. Mereka juga tidak merasakan perjalanan di padang gurun. Mereka tidak merasakan bagaimana tiang awan, tiang api, makan mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, mereka belum mengalami secara langsung karya tindakan Tuhan yang ajaib dan besar. Karena itu tidak heran kalau mereka sangat ketakutan saat menghadapi masalah, yaitu masalah menyeberang sungai Yordan yang mereka anggap sulit, dan bangsa Enak yang besar dan kuat. Buat mereka itu mustahil untuk melawan bangsa Enak. Saudara-saudaraku, masalahnya adalah ketakutan mereka malah membuat mereka berontak kepada Allah. Itu karena mereka mendengar informasi bahwa bangsa Enak memiliki tubuh yang kuat dan besar. Jelas mereka hanya fokus pada tantangan yang ada di hadapan mereka. Lebih parah lagi Bapak Ibu Saudaraku, ketika ketakutan mereka malah melawan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji kepada mereka akan menyerahkan tanah Kanaan sebagai milik mereka. Saudaraku, tetapi ketakutan telah membutakan mereka akan kuasa Tuhan yang ajaib, yang akan membawa mereka pada kemenangan dan keberhasilan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perikop bacaan ini kita diingatkan, yang pertama, sebagai orang percaya kita tidak luput dari masalah. Menjadi Kristen bukan berarti bebas dari pergumulan. Itu terbukti dalam perjalanan hidup, selalu ada cobaan, selalu ada ujian yang kadangkala kita merasa tidak mampu untuk bisa melewatinya. Tapi ingatlah, kita memang banyak kelemahan. Kekuatan kita pun sangat terbatas. Tetapi Allah selalu punya cara untuk melepaskan kita dari masalah. Kalau Allah bertindak, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Persoalannya apakah kita berserah sungguh-sungguh pada Allah. Saudara-saudaraku, sebagai contoh atau sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, di mana seseorang berjalan jauh sambil memikul beban yang berat di pundaknya. Kemudian dia naik kendaraan, katakanlah naik mobil. Tetapi beban yang ada di pundaknya dia tetap pikul, tidak diletakkan di mobil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu sama saja dengan kita yang selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan,
tetapi tidak meletakkan masalahnya pada Tuhan. Tidak mengizinkan Tuhan bertindak, sehingga kita tetap merasakan berat menanggung beban itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi pelajaran yang pertama bagi kita adalah sebagai orang percaya kita pun akan menghadapi masalah. Tapi letakkanlah masalah itu di tangan Tuhan dan serahkanlah Tuhan juga ikut campur tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tantangan bangsa kita, bahkan juga tantangan dunia saat ini adalah pandemi COVID-19. Virus ini bukan saja mematikan manusia yang tertular, tapi juga berbagai dunia usaha, sehingga semakin membuat banyak orang terpuruk. Kita banyak menyaksikan perusahaan besar yang tutup, hotel, biro perjalanan bangkrut, pendapatan jasa menurun. Kita lihat makanan yang dulu kita anggap mahal, sulit, misalnya Pizza Hut dijual di pinggir-pinggir jalan. Dan anak-anak kita pun terkena dampaknya. Dia harus belajar di rumah. Bagi yang punya laptop dan punya sarana wifi di rumah, mungkin ini tidak terlalu bermasalah. Tetapi bagi mereka yang tidak punya, ini masalah khusus untuk mereka. Saudaraku, tantangan datang untuk semua orang di berbagai kalangan, baik tua atau miskin. Tua muda, miskin kaya, semua terkena dampaknya. Ini membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Saatnya kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan pernah kehilangan semangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari pengalaman umat Israel. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, mereka malah melawan dan berontak kepada Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan, yang ketiga adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Allah akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Janji Allah ya dan amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang terakhir, ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan, ingatlah ada tangan Tuhan yang menopang. Karena itu jangan pernah sombong dengan apa yang dapat kita raih. Karena semua yang kita miliki adalah karunia Tuhan semata. Saudara-saudaraku, bangsa Israel adalah gambar kehidupan kita. Sesungguhnya dalam setiap masalah yang dihadapi, dalam setiap berkat, setiap kemenangan, dan berbagai pencapaian terbaik yang kita miliki saat ini, tidaklah layak untuk kita sombong, banggakan sebagai hasil dari jasa pribadi kita, melainkan merupakan bukti penyertaan dan kemurahan hati Tuhan. Saudaraku, marilah kita berbangga bukan karena dari kita sendiri, namun marilah kita berbangga hanya karena Allah yang berkenan untuk mengumpulkan kita serta memberikan kita anugerah kepada kita. Allah yang setia pada janjinya terhadap Israel itu adalah Allah yang sama, yang memimpin kita dalam meraih keberhasilan dan anugerahnya, serta menolong kita untuk senantiasa berbangga karena Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita memulai ibadah di gereja. Memang di dalamnya dalam rangka peneguhan majelis, walau hanya terbatas beberapa orang yang hadir, tapi kita berharap minggu berikutnya akan bertambah dan pasti akan kembali normal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah ingat bahwa Tuhan memberkati kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena Tuhan
selalu menepati janjinya. Amin. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu, kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu. Dengan api Roh Kudus, kuatkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh mengambil bahagian dalam ibadah, walaupun ya Tuhan kami masih harus
beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk kembali berkumpul bersama saudara seiman yang lain. Kami punya kerinduan ya Allah, kami punya keinginan untuk bersama. Tapi kami mentaati apa yang menjadi aturan. Untuk sementara kami masih harus bersabar. Tapi kami percaya dengan iman, kuasa-Mu ajaib dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk ikut campur tangan masalah yang dihadapi oleh negeri kami juga oleh dunia. Pandemi COVID-19. Tuhan, sampai hari ini masih ada korban-korban yang berjatuhan. Sampai hari ini masih banyak orang yang terpapar. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Inilah masalah kami ya Tuhan. Berat bagi kami. Terlebih kami yang saat ini sungguh-sungguh mengalami dampaknya. Karena itu ya Allah, kami berserah hanya dalam kasih-Mu. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau mau mengingatkan kami untuk terus sabar dan berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ujian ini harus kami lewati. Karena kami percaya Tuhan sedang memproses kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya Allah, berbagai persiapan kami untuk kembali beribadah di dalam gereja-Mu ini, kami mau berserah dalam tangan-Mu. Ya Allah, kami biarlah boleh mempersiapkannya secara baik, sehingga proses ini boleh berlangsung dengan baik juga. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi kehidupan kami berbangsa. Mari terus berkati negeri kami Tuhan. Mari terus berkati para pemimpin negeri kami Tuhan. Khususnya Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, bersama dengan kabinet kerjanya, semua yang mengambil bagian dalam mengatur, mengelola kehidupan kami berbangsa. Beri mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan berikan perlindungan untuk mereka. Sehingga ya Tuhan, semua boleh berjalan baik. Negeri kami boleh dipulihkan, khususnya ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah supaya ya Tuhan, kami boleh hidup dalam keadaan baik. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal, kami terus berdoa bagi mereka yang lemah, sakit akibat COVID-19. Berikan kekuatan secara fisik untuk melawan virus-virus yang ada dalam tubuhnya. Kami rindu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi tim medis yang terlibat di dalamnya, siapapun mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, sukacita dalam pelayanan, dalam melakukan tanggung jawabnya. Sehingga lewat tugas mereka banyak yang dipulihkan dan disembuhkan, juga kami imani campur tangan Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dalam kondisi fisik lemah akibat penyakit-penyakit yang mereka derita. Baik penyakit yang baru mereka rasakan, juga penyakit menahun, bahkan yang sudah sangat menderita. Mereka yang sudah kemoterapi, penyinaran, Tuhan Engkau memberkati juga mereka yang harus cuci darah. Mari ya Allah, Engkau tolong dan topang mereka juga. Kami percaya dengan iman Engkau punya kuasa yang ajaib. Allah Bapa di sorga, berkati anggota keluarga mereka, berikan kekuatan untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mereka yang saat ini Tuhan mengalami dampak dari COVID-19, Tuhan Yesus tolong ikut campur tangan juga untuk mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang juga saat ini Tuhan mengalami duka cita, keluarga Siasele, Tuhan berkati, berikan kekuatan iman untuk mereka, untuk ikhlas, tulus, menerima apa yang harus mereka lewati. Allah Bapa di sorga, Engkau sumber kekuatan penghiburan, akan menyertai mereka senantiasa.
Bapak Sorgawi, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang tidak terjangkau dengan ibadah streaming seperti saat ini. Mungkin mereka tidak punya kuota, mungkin mereka punya banyak halangan, rintangan. Tuhan, kami percaya Engkau tetap akan bersama dengan mereka. Engkau akan tetap menyertai, memberkati mereka juga. Allah Bapa di sorga, kami percaya badai pasti berlalu. Ada saatnya kami mendulang sukacita, mendulang panen raya yang Tuhan limpahkan bagi kami. Panen sukacita setelah kami melewati masa-masa yang berat. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga mau bergumul untuk anak cucu kami. Mereka yang saat ini sudah mulai berproses, tetap belajar di rumah melalui daring. Berkati mereka Tuhan. Tetap berikan semangat bagi anak-anak kami. Walaupun mereka harus belajar di rumah, mereka tetap patuh, tunduk pada guru. Walaupun hanya lewat dunia maya, tapi mereka terikat dalam penghormatan satu sama lain. Ya Allah, biarlah anak-anak kami tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan, dan kami berharap Tuhan persiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Allah Bapa di sorga, anak-anak muda kami dalam pergumulan mereka, dalam menata masa depan, dalam mencari pekerjaan atau mencari teman hidup, Tuhan berkati. Supaya mereka juga ya Tuhan boleh tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Sehingga mereka tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup. Allah Bapa di sorga, teringat kami orang-orang tua kami yang lanjut usia. Mari Tuhan berkati mereka. Hari tua mereka menjadi indah karena kehadiran Tuhan lewat anak cucu menantu yang terus memberikan perhatian dan kasih sayang. Biarlah hari tua mereka menjadi indah untuk setiap doa, harapan mereka untuk anak cucu. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau bersukacita bersama dengan jemaat-Mu yang boleh bertambah usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan, biarlah ketambahan usia membuat kami hidup lebih bijaksana, hidup lebih dekat dengan Tuhan, dan terimalah syukur kami Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk persiapan kami esok hari. Tuhan berikan kami kekuatan baru untuk kami melakukan banyak hal yang berkenan di hadirat Tuhan. Allah Bapa di sorga, terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta. Biarlah Tuhan terus memberkati persekutuan jemaat-Mu GPIB Genta Kasih. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang Kau pakai untuk melayani, baik pendeta, diaken, penatua bersama keluarga, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi BPPJ, bahkan semua jemaat Tuhan dengan berbagai talenta, organis, prokantor, kantoria, tim multimedia, pegawai gereja dan koster. Tuhan terima kasih, ikatlah kami Tuhan dalam satu kerjasama yang saling menopang, kerjasama yang saling membangun, sehingga lewat panggilan kami hanya nama Tuhan yang kami puji dan muliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang tetap setia memuliakan Tuhan lewat setiap ibadah yang dilaksanakan, baik di rumah-rumah mereka. Tuhan, Engkau memberkati setiap saat, khususnya mereka yang setia juga membawa persembahannya, membawa persepuluhannya, sumbangan-sumbangannya. Biarlah Tuhan berkenan atasnya. Inilah bukti sukacita, syukur dan hormat kami kepadamu Tuhan. Akhirnya Bapa di sorga, segala takut, khawatir kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Allah, sempurnakanlah. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1-2 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain, agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Lisan Minggu 2 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Berita duka, telah berpulang ke Bapa di surga, Ibu Rosita Sihasale Bajang, usia 56 tahun. Alamat, Jalan Gria Kencana Asri 11 nomor 8, Jemaat Sektor Pelayanan 3. Meninggal pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 18.00 WIB.
dan telah dimakamkan pada hari Kamis 23 Juli 2020 di Pemakaman Keputih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Kentakasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan hari ulang tahun ke-30 GPIB Kentakasih. Dalam rangka memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun ke-30 GPIB Kentakasih, akan mengadakan kegiatan pembagian sembako bagi mereka yang ekonominya berdampak pandemi, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 jam 10.00 WIB. Jenis sembako, beras, gula, minyak goreng. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi dalam menyerahkan pada kantor gereja setiap hari kerja, paling lambat pada hari Kamis 6 Agustus 2020. Mohon partisipasinya. Sidang Majelis Jemaat. Rencana sidang Majelis Jemaat GPIB Kentakasih Surabaya tahun anggaran 2019-2020 akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 jam 16.00 WIB, tempat Gedung Gereja GPIB Kentakasih, Majelis Bertugas Sektor Pelayanan 5. Agenda 1. Evaluasi triwulan 4 Januari, Februari, Maret 2020. Kedua, serah terima jabatan PHMJ. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat, mari berdiri. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.